hingga. Namun, apakah kita pernah berpikir, khususnya bagi kalangan perempuan, apakah apakah media sosial itu benar-benar memberikan ruang yang nyaman, aman, dan ramah? Nah, malam ini kita akan membahas hal tersebut secara mendalam bersama narasumber kita yang sangat berpengalaman di bidangnya. Tentunya kita semua berharap semoga diskusi kita malam hari ini eh, tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu, tetapi juga menjadi pemantik untuk refleksi diri dan perbaikan di masa depan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Nikris Ihza Mahendra, mahasiswa Universitas Bahauddin Mudhari Madura Sumeneb. Saya berasal dari Desa Montornah, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saya selaku host pada malam hari ini akan eh, memberi atau membagi acara ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu Mbak Winda akan menyampaikan pemaparan materi. Ya, sesi kedua kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik dan kita berdiskusi langsung dengan narasumber nantinya. Baik, saya akan bacakan kurikulum vitae narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah sosok seorang eh, Mbak Rofiatul Windariana ini apa? Merupakan inspirator yang telah banyak memberikan kontribusi di dunia literasi dan digital melalui platform senior.co. Jadi kita akan belajar banyak dari pengalaman dan eh, pandangan beliau. Oke, langsung saja identitas diri. Nama lengkap Rofiatul Windariana SAGMA. Alamat Dusun Polagan Utara, Desa Polagan, Gelis, Pamekasan, Jawa Timur. Kontak email rianawinda25@gmail.com, Instagram @winda_lin, Facebook Rofiatul Windariana, Twitter @rwriana, tepat tanggal lahir Pamekasan tanggal 25 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, agama Islam. Pendidikan beliau adalah lulusan SDI Miftahul Qulub Polaken tahun 2004 sampai 2010. Kemudian SMP Negeri 1 Larangan tahun 2011 sampai 2013. Kemudian SMA Negeri 2 Pamekasan tahun 2014 sampai 2016. Lalu beliau melanjutkan studi di IAIN Madura tahun 2016 sampai 2020. Kemudian melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 sampai 2023. Pengalaman pelatihan di HMI beliau ini pertama basic training atau bisa dikenal dengan LK1 tahun 2019, latihan khusus Kohati atau LKK tahun 2019, kemudian intermediate training atau bisa dikenal dengan LK2 tahun 2020, terus senior course atau SC tahun 2020. Pengalaman kerja, beliau menjadi tutor bahasa Inggris di PDC English Course tahun 2016 sampai 2020, menjadi staf di Koperasi Milenial Berdikari Madura tahun 2020 sampai 2021. Kemudian beliau menjadi penulis konten di UKM Indonesia.id tahun 2023 sampai sekarang. Nah, mengenai prestasi beliau ini sangat luar biasa, teman-teman.
sangat banyak segudang prestasi beliau ini yang, mungkin saya tidak bisa membaca satu persatu karena, yang pertama, tidak mengurangi rasa hormat saya selaku host kepada narasumber. Nanti mungkin saya akan kirim ini, akan share nanti di grup kurikulum vitae beliau agar teman-teman bisa, membaca dan lebih mengenal beliau secara mendalam. Tahun 2018, sejak 2018 hingga 2019, beliau ini, eee, menjadi juara dan finalis di berbagai lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Mendapatkan penghargaan di bidang orasi ilmiah dan, musabaqah karya tulis Al-Qur'an dan mendapatkan medali perak di ajang Pionir 9 PTKIN se-Indonesia di UIN Malang tahun 2019. Pengalaman organisasi, aktif di berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, LPM, dan komunitas membaca. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai ketua dan anggota di berbagai divisi seperti jurnalistik, kewirausahaan, dan kaderisasi. Beliau juga pendiri komunitas Insan Cendekia di Desa Polakan pada tahun 2020, menjadi CEO founder Panggung Perempuan pada tahun 2021. Artikel dan jurnal karya beliau ini juga tidak kalah banyak, teman-teman. Ini benar-benar narasumber kita malam hari ini benar-benar sosok yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa cek sendiri nanti karya-karya beliau, karya ilmiah atau non ilmiah yang diterbitkan di forum simposium.com. Teman-teman bisa cek sendiri di sana. Karya-karya beliau membahas berbagai tema seperti hermeneutika feminis, kebebasan beragama, hingga analisis tafsir Al-Qur'an. Itu teman-teman. Sekedar CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke sesi yang pertama, yaitu Mbak Winda akan menyampaikan pemaparan materi kepada Mbak Winda Mbak Rofiatul Windariana, mohon maaf. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Saya izin share screen ya. Bentar. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator sudah mempersilahkan saya dan juga ada teman-teman literasi juga. Saya ucapkan terima kasih juga sudah mau berkolaborasi dengan siniar. Di sini kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengisi satu tema yang menurut saya sangat relate sekali, sangat relevan sekali untuk kita bahas sekarang. Dan juga bagaimana kita melihat bahwa fenomena ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena kita tahu bahwa digital detox merupakan sebuah antitesis dari fenomena bagaimana kecanduan-kecanduan, bagaimana media sosial yang sempat booming atau bahkan sedang kita sedang menjadi candu bagi kita semua, di satu sisi memiliki sisi gelap, sehingga detox merupakan salah satu upaya untuk menetralisir dan menjadi katalisator bagi hal-hal negatif yang mungkin tanpa kita sadari sedang kita alami. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar saya share screen dulu. Apa kelihatan? Masih ya kelihatan, Mbak. Oke. Jadi di situ kita akan bicara tentang digital detox. Apakah media sosial benar-benar bagi perempuan, benar-benar ramah bagi perempuan. Maaf, di situ ada typo ya. Benar-benar ramah bagi perempuan. Di sini kita sedang berusaha menanyakan apakah atau pertanyaan ini memiliki beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dan kita diskusikan malam ini. Yang pertama adalah apakah
kemudian media sosial itu benar-benar ramah mengartikan bahwa selama ini media sosial yang kita konsumsi atau media sosial yang kita selami, yang kita gunakan, yang kita aplikasikan dalam sehari-hari kita, itu memiliki ruang yang memberikan kecenderungan bahwa itu membahayakan bagi perempuan. Sehingga kita sedang mempertanyakan apakah media sosial benar-benar ramah bagi perempuan. Yang kedua, bahwa kenapa di sini perempuan yang kita bahas? Kenapa hanya satu jenis kelamin yang akan kita kaji sekarang? Nanti di belakang nanti akan kita diskusikan bagaimana sebenarnya kenapa perempuan menjadi satu jenis kelamin yang cukup rentan menjadi satu gender yang banyak sekali menjadi korban dalam beberapa kasus dampak negatif media sosial. Yang ketiga, bahwa media sosial sekali lagi itu seperti satu koin mata uang yang memiliki dua sisi. Jadi sisi yang pertama itu mungkin memberikan satu atau membuat kita terlena bagaimana media sosial memberikan segala macam kemudahan. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi bumerang. Sehingga di sisi lain itu akan memberikan dampak negatif atau di sisi lain juga akan menyerang kita. Salah satu contoh misalnya bagaimana beberapa atau banyak hal yang waktu kita posting banyak yang menyalahgunakan gambar-gambar sehingga untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan perempuan dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas sekarang dan kita akan kembali mempertanyakan dan saya harap nanti jawabannya akan kita dapatkan di akhir diskusi ini. Apakah media sosial benar-benar ramah bagi perempuan? Next, nah membahas tentang membahas tentang apakah tentang digital detox, kita akan membicarakan dulu tentang bagaimana peran media sosial dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan melihat bahwa, bentar ya, sebentar. Oke, sorry ya, ini. Oke, yang pertama sorry ya, ini agak terlalu kecil kata-katanya, jadi teman-teman bisa nanti saya bagikan ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, coba bagikan juga. Yang pertama, peran media sosial dalam kehidupan perempuan. Tentu secara umum dulu ya, media sosial itu sangat dekat sekali dengan kita karena kita tahu bahwa media sosial itu menjadi atau memberikan kemudahan atau akses bagi komunikasi kita, akses bagaimana kita memperluas jaringan, bagaimana kita membangun relasi, bagaimana juga media sosial memungkinkan kita terhubung dan berbagi informasi dan banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan melalui media sosial. Bahkan pengalaman-pengalaman misalnya bagaimana kita misalnya ingin mendatangi suatu tempat tapi kita belum kesampaian untuk sampai ke tempat itu. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang, bagaimana kita bisa melihat secara seolah-olah kita berada di tempat itu misalnya. Suasana-suasana yang semacam itu. Banyak sekali hal-hal yang itu bisa kita dapatkan melalui media sosial. Yang kedua, kita tahu juga bahwa media sosial itu juga bisa merupakan sebuah platform bagi ekspresi diri. Seperti misalnya banyak sekali yang berkeluh kesah di media sosial, banyak sekali yang meluapkan kegundahannya, kegelisahannya, dan banyak sekali yang misalnya bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana flexing misalnya, banyak sekali ekspresi-ekspresi yang di situ dengan berbagai tujuan yang berbagai macam dan juga dengan orientasi yang dengan berbagai macam kepentingan kita bisa melihat bahwa di situ media sosial adalah ruang-ruang ekspresi yang bahkan mungkin walaupun kita berada di dalam rumah kita bisa berkoneksi dan bisa melihat bagaimana apa yang orang lain rasakan di luar sana. Nah, pengembangan karir dan juga tentu media sosial itu bisa menjadi salah satu platform yang berguna bagi bagaimana kita memperluas jaringan, kita bisa bergabung dalam berbagai macam komunitas, bagaimana juga media sosial itu bisa menjadi
salah satu alat untuk kita belajar banyak hal, bisa mencari peluang kerja, bagaimana juga media sosial menjadi salah satu bentuk personal branding. Banyak sekali misalnya beasiswa, bahkan volunteer dan lain sebagainya, itu melihat track record media sosial, bagaimana apakah followernya banyak dan lain sebagainya, itu bisa melihat dari rekam jejak di media sosial atau jejak digitalnya gitu. Makanya tentu media sosial ini juga berguna bagi pengembangan karir kita, terutama khususnya perempuan. Yang ketiga juga, yang selanjutnya tentu juga bagaimana media sosial itu di satu sisi juga memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental. Nanti juga akan dibahas lebih panjang di next slide selanjutnya. Dan juga agak loading ya. Nah, sorry. Ini karena saya pakai laptop juga jadi agak. Nah, media sosial dan ruang ekspresi dan tekanan sosial versus tekanan sosial. Dan media sosial itu di satu sisi yang sudah kita jelaskan bahwa media sosial banyak memberikan manfaat. Media sosial banyak memberikan ruang-ruang ekspresi bagi perempuan atau bagi semua orang gitu ya. Ruang ekspresi positif yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, bagaimana media sosial itu bisa menjadi suatu platform campaign. Misalnya ketika kayak misalnya stop street harassment, bagaimana misalnya waktu dulu lagi ramai-ramainya begal payudara, misalnya bagaimana misalnya adanya rasisme atau beberapa macam hal-hal yang sebenarnya perlu kita suarakan bersama. Maka tentu media sosial bisa menjadi alat atau platform untuk menghalau suara atau menghalau dukungan bagaimana agar satu fenomena atau suatu isu bisa naik ke permukaan sehingga dapat mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Misalnya juga kasusnya apa ya yang paling seringnya terakhir, misalnya kalau yang tidak berkaitan dengan perempuan juga ada, misalnya kemarin kasus seperti yang Pancasila biru itu kan, bagaimana hashtagnya naik, bagaimana itu menjadi isu nasional misalnya. Bagaimana juga misalnya kasus apa lagi ya, banyak lah misalnya kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, ketika tidak sebelum dia naik ke permukaan biasanya tidak mendapatkan perhatian gitu kan, sehingga media sosial di satu sisi juga menjadi ruang aktivisme tadi, bagaimana kegiatan-kegiatan campaign yang berguna bagi atau menjadi langkah solutif bagi penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan. Peluang ekonomi dan profesional tentu sudah kita singgung tadi, bagaimana media sosial juga bisa menjadi ruang bagi perkembangan ekonomi, dalam arti bahwa bagaimana itu bisa menjadi ruang-ruang endorse misalnya sehingga bisa menghasilkan cuan, bagaimana juga bisa banyak marketplace misalnya bisa menjadi ruang-ruang yang menggunakan media sosial sebagai strategi marketingnya, dan juga secara profesional misalnya bagaimana strategi marketing atau promosi-promosi itu menggunakan media sosial. Tentu juga kita tahu bahwa mungkin kita sebagai beberapa dari kita mungkin menjadi salah satu yang berjualan gitu, misalnya menggunakan TikTok dan lain sebagainya, atau beberapa kita juga mungkin menjadi salah satu konsumennya yang kita melihat, oh untuk beli-beli sesuatu kita lihat TikTok dulu nih gimana ulasan-ulasannya positif atau enggak gitu kan. Makanya kita bisa melihat bahwa media sosial itu bisa menjadi peluang ekonomi dan profesional, juga menjadi platform misalnya di Instagram, bagaimana kita bisa melihat bagaimana Instagram Ads, Facebook Ads, dan berbagai macam fitur-fitur promosi bagi yang disediakan bagi pengguna-pengguna media sosial. Komunitas dan dukungan sosial seperti campaign yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menemukan komunitas atau ruang-ruang yang memiliki hobi yang sama, ketertarikan yang sama, kecenderungan yang sama. Bagaimana juga kita bisa menggunakan platform untuk diskusi seperti yang kita sedang laksanakan malam hari ini. Ruang-ruang seperti ini juga memberikan ruang ruang ekspresi, dan di satu sisi juga memberikan tekanan sosial dari berbagai macam pemberdayaan, peluang ekonomi, komunitas dan dukungan sosial. Itu bentuknya seperti misalnya kita tahu bahwa dari berbagai macam manfaat-manfaat tadi atau berbagai macam peluang dan potensi-potensi tadi itu memiliki tekanan-tekanan sosialnya. Kenapa? Karena kita sedang berkompetisi, berada dalam ruang maya. Seperti misalnya
kompetisi-kompetisi itu tidak hanya sebatas misalnya kita saling berseruduk, enggak. Misalnya akun-akun jualan misalnya di TikTok berbagai macam, semuanya berada dalam suatu circle atau satu anggap saja pasar begitu. Maka tekanan sosial itu semakin tinggi. Sama seperti misalnya tentang pemberdayaan, misalnya kita bisa melihat berbagai macam komunitas, berbagai macam organisasi. Kita semua memiliki orientasi-orientasi yang berbeda misalnya. Cuman kita semua berusaha untuk menaikkan, kita semua berusaha untuk apa namanya mencapai goals-goals yang misalnya ada yang kajian feminisme, ada yang kajian filsafat, ada yang kajian berbagai macam media lah, platform-platform semuanya berada dalam satu ruang maya. Sehingga tentunya itu bisa meningkatkan adanya tekanan-tekanan sosial. Tekanan sosial tentu juga dalam bentuk misalnya bagaimana kita terpacu, oh di sini ada kajian begini, bagaimana kita kemudian mengangkat isu ini misalnya. Hal itu juga di satu sisi memberikan apa namanya ya menjadi pemantik kita untuk semakin progresif. Tapi bisa di sisi lain itu juga meningkatkan resiko-resiko kesehatan mental, resiko-resiko misalnya berbagai macam, nanti kita singgung tentang bagaimana ada cyberbullying, bullying dan lain sebagainya. Cuman di situ dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi itu menunjukkan bahwa media sosial sebelum kita sampai ke digital detox kita bisa melihat bahwa media sosial itu sudah sejauh ini mampu memberikan hal-hal yang positif gitu. Cuma di sisi lain, nah kita mulai masuk kepada uh, beberapa dampak negatif nih. Dampak negatif sebenarnya banyak. Yang paling banter, yang paling sering apa namanya sering kita alami dan tanpa kita sadari itu sedang kita apa namanya barangkali kita menjadi korbannya. Salah satunya adalah terutama saya khususkan kepada perempuan ya, tentang adanya standar kecantikan yang tidak realistis misalnya. Kita tahu bahwa kita menyinggung tadi tentang peluang ekonomi. Maka di satu sisi itu beberapa atau bahkan hampir semuanya itu mengincar perempuan. Dalam arti bahwa misalnya begini, kita bisa melihat iklan-iklan yang paling banyak itu rata-rata produk-produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh perempuan. Kenapa? Karena seringkali yang disasar oleh beberapa media atau beberapa industri itu bagaimana menciptakan sebuah standar kecantikan. Sehingga itu akan menimbul atau akan menyebabkan perempuan merasa kurang percaya diri. Sehingga ada beberapa dari tubuhnya yang perlu dibenahi. Misalnya dia merasa, oh kayaknya kulitku begini-begini, misalnya, oh kayaknya hidungku begini-begini misalnya. Maka standar-standar kecantikan itu dibentuk yang tidak realistis, misalnya cantik itu harus tinggi, putih, langsing, tipis, dan misalnya begitu. Itu kan tidak realistis sebenarnya. Bahwa sebenarnya perempuan khususnya itu diciptakan dengan berbagai macam bentuk tubuh, misalnya. Ada yang bentuk pir, ada yang bentuk ini, dan lain sebagainya. Dan setiap perempuan itu unik dan memang diciptakan berbeda, tidak untuk sama. Cuman industri ini membuat sebuah standar yang digeneralisir bahwa semua perempuan akan cantik jika sampai pada standar itu. Sehingga industri-industri semakin membuat produk-produk kecantikan yang bisa atau dengan standar itu bisa meningkatkan nilai jual dari produk-produk kecantikan itu. Apakah kemudian salah Kak misalnya saya berusaha untuk merawat diri? Tidak salah, cuman yang salah adalah ketika kita tidak percaya diri dan insecure misalnya. Merawat diri itu adalah bentuk menghargai diri sendiri. Tentang misalnya kenapa kita mandi misalnya. Ya ingin ingin membersihkan diri, ingin segar, ingin ingin merawat diri dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah apabila kita berusaha mengejar standar kecantikan ini yang tidak masuk akal untuk kita gunakan pada diri kita yang sebenarnya kita sudah cantik dengan diri kita sendiri gitu. Tidak ada standar kecantikan yang general. Kita nggak bisa meniru standar kecantikan Korea, Jepang dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa nenek moyang kita berbeda. Dan Asia Tenggara semuanya memiliki dengan demografis yang berbeda-beda itu memberikan dampak bagaimana perempuan-perempuan itu kulit dari warna kulitnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya semuanya berbeda. Terus juga ada fear of missing out atau FOMO ya, tentang perbandingan sosial, bagaimana percepatan informasi yang kita dapatkan sekarang itu memancing tren FOMO ini, tentang bagaimana kita merasa bahwa ketika ada satu tren dan kita tidak ikut, kita ketinggalan zaman gitu. Nah, ketinggalan zaman itu atau FOMO ini, takut ketinggalan, ini menciptakan sebuah kecemasan, menciptakan
depresi, sehingga kita berusaha untuk sampai ke sana gitu kan. Sehingga ada kalau katanya siapa tuh, ada yang istilahnya liquid modernity, bagaimana ada pola modernitas yang cair gitu. Bagaimana pola informasi belum sampai kita pahami sepenuhnya, sudah ada informasi-informasi baru. Sehingga kita seolah-olah berada dalam suatu ruang tanpa batas dan kita tidak punya pegangan. Sehingga tidak heran banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam informasi-informasi yang salah, terjebak dengan misalnya apa namanya tren-tren yang sebenarnya tidak sesuai dengan kita, misalnya. Misal ada beberapa, misalnya ada tren-tren, misalnya ada apa ya, yang tidak sesuai dengan kultur kita, misalnya. Ada, jadi FOMO ini adalah sebuah gejala sosial yang di satu sisi sangat berbahaya. Kenapa? Karena berbahaya apabila anak muda kita atau Gen Z atau milenial dan lain sebagainya kita tidak punya pegangan, tidak punya prinsip, sehingga kita mudah terombang-ambing dalam suatu ruang maya yang tanpa batas ini dan percepatan informasi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Nah, yang ketiga ada cyberbullying atau KBGO. Nah, ini yang paling sangat ingin saya tekankan di kajian kali ini tentang bagaimana cyberbullying, tentang perundungan-perundungan online, dan juga KBGO, kekerasan berbasis gender online, ini sangat marak dan sangat merugikan perempuan. Misalnya di situ juga dijelaskan bahwa body shaming, tentang body shaming itu berkaitan dengan standar kecantikan tadi, bahwa kamu kok gendut, kamu kok jelek dulu, misalnya kamu kok gimana, dan lain sebagainya lah. Kadang kan netizen kita beberapa sangat tidak apa namanya agak kejam lah istilahnya ketika mengomentari gitu kan. Bahkan mereka ketika mengomentari kadang nggak sadar gitu kan. Ada body shaming, ada catcalling digital, misalnya, seksi bikin masuk misalnya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya catcalling gitu. Bagaimana apa sih, ada kekerasan-kekerasan verbal yang itu tujuannya misalnya seksualitas tadi, misalnya apa ya, misalnya menyinggung tentang bikin yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan bikin hasrat bla 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 bla, misalnya bikin nafsu dan lain sebagainya, itu kan satu sisi salah satu bentuk catcalling, salah satu bentuk kekerasan verbal, bagaimana dia membuat kecemasan pada korban sehingga orang-orang merasa gelisah, merasa cemas, merasa takut dan lain sebagainya. Mungkin beberapa kita juga kekerasan berbasis gender online ini banyak sekali. Sebenarnya di sini nanti saya bagikan juga salah satu apa namanya jurnal, kalau nggak salah jurnal Komnas Perempuan ya, Komnas Perempuan tentang apa saja kekerasan berbasis gender online ini. Ada juga istilah yang saya temukan di sini menurut Pusat Studi Keamanan Dunia Maya Indonesia tahun 2023, lebih dari 60% korban revenge porn di Indonesia adalah perempuan. Revenge porn ini salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online ketika seseorang ini dijadikan sebagai korban pornografi. Misalnya begini, misalnya contohnya itu misalnya teman-teman videonya dijadikan konten untuk apa namanya ya, masturbasi dan lain sebagainya, atau teman-teman misalnya apa ya, video-videonya itu diambil tanpa sepengetahuan teman-teman atau tanpa izin teman-teman, atau mungkin video-video yang mungkin tervulgar yang diambil dari atau videonya teman-teman ketika yang anggap saja tidak untuk konsumsi publik tiba-tiba diambil tanpa izin lalu di-share di publik misalnya, itu adalah bentuk revenge porn atau pemerkosaan online istilahnya. Jadi KBGO atau revenge porn ini itu rata-rata 60% itu korbannya adalah perempuan. Kenapa perempuan? Sekali lagi, kenapa perempuan nggak yang sering kali menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Karena pertama, kita tahu bahwa ada relasi kuasa yang seolah-olah menempatkan perempuan itu lebih lemah, sehingga mudah rentan menjadi korban. Misalnya begini, misalnya ke dalam suatu kantor atau relasi kuasa kantor, misalnya bosnya laki-laki dan misalnya apa namanya stafnya itu perempuan, misalnya dia menganggap bahwa karena dia perempuan dan dia ada menjadi bawahanku, seolah-olah dia punya kuasa untuk menundukkan si korban ini. Sehingga makanya banyak sekali orang-orang yang menjadi korban itu enggan untuk melapor.
Kenapa? Karena ada stigma sosial ketika misalnya ketika dia melapor. Oh, ketika dia melapor bukan malah menerima perlindungan, tapi stigma sosial yang mereka terima tentang bagaimana stigma negatif. Oh, dia sudah begini ini ya, nggak mau lah bla 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 misalnya. Itu adalah bentuk stigma sosial, stigma negatif yang korban terima sehingga menyebabkan banyak sekali korban yang enggan untuk melapor. Dengan ketidakpastian hukum ketika misalnya ada salah satu yang fotonya atau videonya itu dipublikasikan atau di-share kemana-mana misalnya tanpa sepengetahuan, itu kemudian meningkatkan kecemasan atau memberikan trauma atau juga bisa menyebabkan apa namanya ya istilahnya alienasi gitu ketika dia sudah mulai di apa namanya ya didiskriminasi lah di lingkungan sosialnya, sehingga itu memberikan dampak psikologis yang cukup besar bagi korban. Makanya kekerasan berbasis gender online ini sangat barangkali mungkin kita yang ada di sini pernah mengalami itu. Misalnya teman-teman dapat video atau telepon dari nomor tidak dikenal misalnya, yang apa namanya ketika video call terus tiba-tiba menampilkan alat kelaminnya dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online. Kita sebenarnya merasa bahwa kita akan merasa cemas, takut dan lain sebagainya. Kita sebagai korban pada waktu itu. Cuma kita tidak tahu bagaimana waktu itu kita tidak tahu kita harus melapor bagaimana dan lain sebagainya. Dan banyak sekali sebenarnya yang misalnya begini nih, kalau dulu-dulu kan sebelum WA, kalau nggak salah sebelum WA, apa mensiapkan screenshot dan lain sebagainya, seringkali kan orang ketika perempuan ditempatkan yang seperti itu, tiba-tiba kita kan tidak tahu, tiba-tiba ada video call kita angkat terus muka kita di apa namanya di screenshot misalnya sehingga seolah-olah kita menjadi pelakunya gitu, banyak sekali. Dan itu adalah salah satu bentuk kriminalitas dan juga KBGO tadi, kekerasan berbasis gender online tadi. Nah, kita mulai masuk ke apa namanya digital kita. Cek, suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke, tentang digital detox, tentang mengurangi paparan digital untuk keseimbangan mental. Nah, di sisi lain juga salah satu selain cyberbullying tadi, GBGO tadi, salah satu yang mungkin saya lupa taruh di situ, yang mungkin sempat booming kemarin menjadi hashtag yang pernah jadi apa salah satu trending topik di Twitter kalau nggak salah, tentang brain rot ya, tentang bagaimana kerusakan otak ketika kita mulai mengkonsumsi konten-konten di media sosial, bahkan konten-konten ringan sehingga menyebabkan kecanduan, sehingga kita nggak bisa stop scrolling gitu, sehingga kita nggak bisa berhenti berjam-jam di depan layar gadget kita. Itu juga menyebabkan kerusakan pada otak kita. Itu adalah salah satu bentuk dampak negatif dari apa namanya media sosial, dampak negatif dari gadget gitu kan. Nah, digital detox ini adalah upaya untuk katalisator bagi bagaimana kita mengurangi kecanduan, bagaimana kita mengurangi apa namanya apa sih namanya itu? Yalah, tidak bisa kemelekatan lah kita kepada media sosial atau kepada gadget, sehingga itu bisa mengurangi paparan digital, sehingga bisa setidaknya pertama bisa menetralisir kesehatan mental kita atau keseimbangan mental kita. Keseimbangan mental yang seperti apa, Kak? Misalnya, kita tahu bahwa misalnya lebih baik kita tidak pegang HP, lebih baik kita tidak pegang uang daripada tidak pegang HP misalnya. Atau setengah hari aja misalnya dari pagi sampai siang kita nggak megang HP misalnya, atau bahkan data misalnya atau internet kita lagi nggak bisa, misalnya lagi mati lampu atau lagi apa dan sebagainya. Bayangin itu kan merasa gelisah kan, merasa bahwa oh akhirnya ada yang kurang ini gitu kan, kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Itu adalah satu bentuk gejala yang mulai meresahkan, sehingga ada ketergantungan kita kepada gadget, ada ketergantungan kita kepada media sosial. Sehingga digital detox ini saya katakan lagi sebagai katalisator atau sebagai salah satu solusi kita mengurangi atau setidaknya tidak kecanduan atau tidak ketergantungan pada media sosial. Nah, itu kan sudah di situ juga ada ya digital detox, tentang pengertian digital detox,
bahwa proses yang bertujuan untuk mengurangi atau membatasi penggunaan media sosial atau perangkat digital. Sehingga yang pertama, mengurangi stres. Beberapa orang, "Kak, saya stres, Kak, pengen scrolling media sosial," misalnya. Ketika teman-teman stop scrolling, stres lagi misalnya. Maka dari satu sisi ada upaya-upaya kita melarikan diri dari rasa kepenatan dunia bla 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 dengan melarikan diri kepada media sosial. Di satu sisi juga meningkatkan kecemasan. Atau kita punya masalah gitu kan, nggak kita selesaikan, cuman scrolling aja, masalah kita nggak selesai. Maka itu juga akan meningkatkan resiko kecemasan-kecemasan yang lain. Itulah kenapa uh, digital detox perlu kita terapkan, terutama kepada generasi kita yang mungkin termasuk saya juga, ketika kita saling share itu postingan-postingan, hampir misalkan 24 jam baru buka mata, ada gadget, sebelum menutup mata, gadget lagi misalnya. Lagi di luar biasanya kita makan-makan keluarga, tiba-tiba semuanya pegang gadget, kumpul sama teman-teman, lalu reunian misalnya kita main gadget. Kita kemudian ketergantungan itu tidak hanya berdampak kepada relasi, pada psikologi kita, tapi juga pada relasi sosial kita. Bagaimana kita tidak lagi hadir pada ruang realitas nyata, tapi kita berada dalam realitas maya. Itu yang dia mengkhawatirkan, mengganggu kesehatan mental kita. Ada juga penelitian yang mungkin saya tidak singgung di situ, tentang bagaimana kemudian banyak sekali orang yang kemudian menutup usia, istilahnya bunuh diri gitu, karena misalnya dapat komen-komen negatif misalnya, atau mungkin teman-teman juga sempat tahu ya, ada berita anak kecil, nggak kecil-kecil banget sih, umur berapa, apa masih anak-anak gitu ya, yang kalau kita sempet tahu di berita itu, dia pacaran sama AI gitu kan, sama ChatGPT apa-apa, saya lupa. Yang kemudian pacar fiktifnya itu menyuruh dia bunuh diri, sehingga akhirnya dia bunuh diri misalnya. Itu kan juga salah satu bentuk ketergantungan dan kemelekatan kita kepada media sosial yang perlu sekali untuk kita minimalisir, gitu kan. Kalau misalkan anti sama sekali mungkin hampir tidak mungkin ya, karena kita tahu bahwa beberapa hal perlu mungkin diselesaikan dan itu memberikan kemudahan. Cuma di satu sisi ada batasan-batasan yang perlu kita terapkan supaya kita bisa terhindar dari kecanduan-kecanduan tadi. Seperti juga bagaimana kita berusaha mengurangi brain rot atau kerusakan-kerusakan otak tadi. Nah, tanda-tanda seseorang perlu digital detox. Misalnya di situ merasa cemas atau stres tanpa ponsel. Nah, ada nih yang begini nggak? Ada yang misalnya, oh Kak, lebih baik saya nggak pegang dompet Kak daripada nggak pegang HP misalnya, karena uangnya di ATM di di m-banking semua misalnya. Ada yang begitu ya. Ada yang nggak bisa Kak, misalnya saya lagi LDRan Kak, misalnya begitu ya. Atau ada juga yang misalnya nggak bisa Kak karena bla 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 misalnya. Sebenarnya kalau kita renungi sama-sama, sebenarnya kita punya waktu untuk stop scrolling gitu. Misalnya kita pulang kerja, misalnya bisa aja, misalnya kalau teman-teman lagi di kota-kota besar ya, yang misalnya ada kemacetan atau mungkin nggak kemacetan sih, lagi jalan-jalan misalnya, sebenarnya bisa kita stop scrolling gitu. Bisa taruh HP-nya sebentar, terus kita melihat bahwa oh di sana ada sawah, oh di sana ada orang lagi mencangkul misalnya, oh di sana ada orang yang lagi menikmati sore senja misalnya dan lain sebagainya. Kadang kita melewatkan hari-hari itu atau melewatkan momen-momen yang seperti itu. Padahal sebenarnya realitas-realitas atau alam semesta misalnya seindah itu yang seringkali kita abaikan. Terus juga ada yang misalnya menghabiskan waktu dari 24 jam, misalnya 8 jamnya tidur, terus 8 jamnya lagi, atau mungkin 10 jamnya scrolling-scrolling dari IG, habis IG ke WA, setelah WA ke Tris, habis itu ke TikTok, habis itu ke Twitter misalnya. Terus begitu, muter lagi siklusnya gitu kan. Seolah-olah ada piketnya gitu kan, ada jam sekian harus buka TikTok, jam sekian bla 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 bla. Beberapa menggunakannya sebagai peluang bisnis gitu kan. Cuma di satu sisi ada kadang scrolling-scrolling yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Cuman kita merasa bahwa kita nggak bisa nih misalnya, maka digital detox teman-teman perlu melakukan digital detox ini.
Terus juga ada yang membandingkan diri gitu kan. Kita tahu bahwa salah satu yang menyebabkan kecemasan atau meningkatkan stres atau bahkan standar kecantikan dan lain sebagainya, semuanya bermula dari ketika kita mulai membandingkan. Kita tahu bahwa di media sosial atau platform-platform media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya menampilkan kehidupan-kehidupan orang lain, dan tentu banyak sekali kehidupan-kehidupan yang misalnya menampilkan kemewahan, menampilkan kesuksesan misalnya, atau menampilkan hal-hal yang positif gitu. Lalu kemudian kita berusaha untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. So, oh dia udah sukses ya. Oh, temanku lagi umroh, dia lagi sampai status di misalnya di Masjidil Haram. Oh, temanku lagi di mana dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian membandingkan seolah-olah kehidupan orang lain sempurna, sehingga judgement yang semacam itu kita menjudging diri kita sendiri seolah-olah kita orang yang paling menderita di muka bumi ini, gitu kan. Itu terus juga misalnya apa namanya nih ya, selain membandingkan diri, pola tidur yang terganggu, kita juga tahu bagaimana pola tidur yang kita tahu mungkin beberapa, saya lupa di podcastnya siapa yang menjelaskan tentang dokter siapa tuh ya, yang membahas tentang bagaimana kalau kita tidur misalnya di atas jam 1 itu mengurangi hidup kita, mengurangi apa namanya tuh masa tua kita gitu. Terus baiknya jam 10 dan lain sebagainya. Itu kan ya, dan jangan-jangan dari kita juga sering gitu kan, tiba-tiba scrolling udah jam 2 misalnya. Scrolling udah jam 4. Kan ada yang seperti itu, sehingga itu juga berpengaruh kepada kesehatan fisik gitu. Terus juga ada yang mulai ketergantungan, misalnya begini, ada orang-orang yang berusaha untuk mencari apa ya namanya, mencari pengakuan melalui media sosial. Misalnya dia posting, kalau misalnya banyak yang like, dia merasa bahwa oh kok banyak yang menyayangiku misalnya. Ketika tidak ada yang like, tiba-tiba oh semua orang bla 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 misalnya. Ada ketergantungan yang semacam itu. Itu merupakan suatu tanda-tanda yang ketika itu sudah merupakan candu dan berbahaya bagi kesehatan mental, dan lebih beresiko mengalami gangguan sih, apa namanya, susah untuk atau ya kesehatan mental, mengganggu kesehatan mental kita lah, atau keseimbangan mental kita lah gitu ya. Terus juga konten-konten media sosial kita tahu bahwa tidak semuanya bermanfaat, tidak semuanya edukatif, tidak semuanya juga positif, tapi banyak juga konten-konten yang sebenarnya tidak sesuai usia. Kita tahu bahwa misalnya pertama secara tidak hanya media sosial, misalnya bagaimana gadget itu mempengaruhi anak-anak. Misalnya banyak sekali anak-anak yang mengalami masalah mata, masalah kejiwaan karena kecanduan terhadap game online misalnya. Bagaimana juga konten-konten tidak sesuai usia, bagaimana misalnya juga joget-joget dan lain sebagainya, itu seringkali masuk atau apa namanya ya, dikonsumsi atau dilihat gitu kan, dikonsumsi, dilihat, ditonton oleh anak-anak di bawah umur misalnya, atau bahkan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak edukatif, cuman tapi menjadi apa namanya, menjadi konten yang konsumsi apa istilahnya lebih cocok ya, dinikmati oleh orang-orang bukan usianya, sehingga tidak heran kita akan melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang dewasa belum waktunya. Saya katakan begitu karena misalnya banyak sekali fenomena apa namanya, pemerkosaan pada anak usia dini, yang bilang pelakunya juga anak usia dini, pada anak-anak yang pelakunya juga anak-anak gitu kan. Kita bisa melihat bagaimana kasus pemerkosaan atau bahkan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Tentu mungkin di masa-masa kita untuk Gen Z generasi awal, untuk apa namanya, generasi 2000-an ke bawah, 90-an, mungkin di masa-masa itu kita masih mandi di sungai misalnya. Beberapa kita mungkin masih main apa namanya, main sama laki-laki dan perempuan, misalnya tanpa memperhatikan bahasan-bahasan tentang seksualitas dan lain sebagainya. Generasi sekarang ini sudah mulai mengkhawatirkan. Kenapa? Itulah kenapa seksualitas itu harus diajarkan, tidak menjadi hal yang tabu. Kenapa? Karena di masa-masa sekarang mereka khawatirnya mereka belajar atau mereka mendapatkan pengetahuan semacam itu yang salah dari media sosial, bukan dari orang-orang yang
benar-benar atau dari pendidik lah, sehingga filternya kurang. Sehingga saya kemarin sempat dapat ini dari teman-teman ya, waktu dia menjadi salah satu apa namanya tuh kayak promosi kursusan gitu lah ya, bukan kursusan sih istilahnya, promosi apa ya, intinya saya lupa, yang mengharuskan dia itu menghubungi beberapa pelajar gitu waktu itu kan, apa saya lupa apa intinya itulah ya, intinya dia menghubungi teman-teman anak-anak SMA kalau nggak salah, itu di salah satu kota besar di Indonesia. Kalian tahu jawabannya apa? Itu kalau nggak salah katanya dia hubungi anak-anak unggulan lah, istilahnya anak-anak yang paling unggul di sekolah, paling unggul di kota besar itu, gitu. Justru jawabannya adalah ketika dia mempromosikan suatu produk belajar atau apa, justru jawabannya pap tetek dong misalnya. Nah itu kan menunjukkan what gitu kan, kita kan kaget gitu kan, kok bisa gitu kan, generasi kita sudah seperti itu gitu misalnya. Untuk anak seusia atau pelajar-pelajar yang disebut unggulan atau yang disebut apa namanya SMA-SMA paling unggul gitu misalnya, bisa seperti itu salah satu bentuk catcalling, salah satu bentuk apa namanya hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan, gitu ya. Nanti kita diskusikan tentang beberapa itu, nanti juga kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman, mungkin beberapa dari teman-teman mendapatkan satu perspektif yang berbeda. uh, ada juga, ada Pak Psikologi sudah saya singgung tadi ya, tentang ini ada juga tentang KBGO tadi, tentang bagaimana menurut National Digital Safety, perempuan muda banyak yang berusia 18 hingga 25 tahun adalah kelompok yang paling rentan mengalami perundungan cyber atau cyberbullying, dengan sekitar 58% mengalami perundungan online, seperti kata-kata kasar, fitnah, penghinaan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rata-rata di usia-usia ini ada yang disebutnya sebagai quarter life crisis gitu kan, atau quarter life crisis lah istilahnya, maaf. Yang membahas tentang bagaimana usia-usia itu kita masih labil, emosi kita masih labil dan belum mampu misalnya upaya-upaya mencari jati diri, sehingga rentan sekali kita mengalami perundungan, belum bisa stabil secara emosional dan lain sebagainya. Terus juga, nah ini nih, digital detox solusi atau sekedar tren. Digital detox ini sekali lagi mungkin kalau dikatakan solusi bisa jadi solusi tentunya, tentang bagaimana kita berusaha menjaga jarak dan apa namanya menjaga jarak dan tidak ketergantungan penuh pada media sosial. Namun juga dikatakan tren, maka kemudian tren itu bergantung bagaimana ini menjadi perhatian gitu kan. Suatu tren itu kadang kan karena satu orang atau satu fenomena tertentu misalnya lagi hype, lagi up ke permukaan, kemudian mendapatkan perhatian banyak netizen misalnya, maka kemudian itu menjadi sebuah apa namanya perhatian sehingga dianggap sebagai tren. Maka kemudian apakah digital detox itu merupakan tren? Bisa jadi. Kenapa? Karena fenomena kecanduan-kecanduan ini dirasakan tidak hanya satu atau dua orang, tapi kita rasakan semua, tentang bagaimana secara kecemasan, bagaimana secara intelektual, bagaimana secara dampak dari konten-konten yang tidak edukatif itu bisa mempengaruhi psikologis dan mempengaruhi pola perilaku penggunanya gitu kan. Nah, ini beberapa yang mungkin sudah saya singgung beberapa tadi tentang salah satu bentuk digital maaf, kecanduan. Misalnya tadi kecanduan scrolling, mood, ketika mood itu bergantung pada like, jadi kadang-kadang like langsung bad mood, kalau like-nya banyak langsung good mood misalnya. Kesulitan fokus, self awareness, kita sering merasa apa namanya stres, sehingga kadang-kadang merasa mempertanyakan diri kita sendiri, ngerasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Terus ada kadang lupa batasan waktu, sehingga kita seringkali sering mengganggu pola tidur, pola makan, karena terlalu sering scrolling. Terus juga apa namanya eh, beberapa hal tadi, hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai bentuk digital detox, terutama yang pertama adalah bagaimana kita mulai mengurangi atau membagi waktu, atau kita mulai menyadari bahwa kita sebenarnya memiliki dua realitas. Yang pertama realitas nyata dan realitas maya.
Banyak sekali orang yang cenderung kecanduan atau mengalami kemelekatan yang akut atau mengalami ketergantungan yang parah itu karena kita sudah terjebak dalam dunia maya atau realitas maya, sehingga kita melupakan realitas-realitas nyata tadi. Kita menganggap bahwa realitas dunia maya itu adalah fakta, padahal kita tahu bahwa hal-hal yang bersifat simbol-simbol yang ada dalam realitas maya kita itu tidak sebenarnya. Apa yang tampak di dunia maya itu tidak sebenarnya terjadi. Beberapa itu hanya sebagian, seperti misalnya apa namanya ya? Seperti kalau gundukan es itu yang kelihatan di permukaannya aja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu atau apa yang terjadi di bawah permukaan misalnya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan dunia maya sebagai indikator atau sebagai barometer dalam kita mengukur bagaimana harus berperilaku dan lain sebagainya. Itulah kenapa yang pertama perlu ada kesadaran bahwa realitas maya ada realitas nyata yang perlu kita hidupi gitu. Kita hidup di dalam realitas nyata itu. Yang kedua, mengurangi waktu-waktu tahu batasan tadi. Ada batasan waktu yang mungkin bisa kita gunakan untuk scrolling, untuk sekedar melepas penat misalnya. Cuman ada beberapa ruang yang perlu kita gunakan sebagai untuk aktivitas-aktivitas online offline. Seperti misalnya kita membatasi diri kita yang awalnya kita 8 jam non-stop kita scrolling terus misalnya, kita batasi menjadi misalnya 2 jam, setelah itu mengerjakan suatu hal yang lain misalnya, baru kemudian bolehlah 30 menit, kita memberikan batasan tadi. Karena sekali lagi, kemudahan-kemudahan tadi, kemudahan-kemudahan tadi, misalnya kemudahan kita mengakses internet yang wifi yang sudah semakin kencang, misalnya ada 5G dan lain sebagainya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita kemudian memiliki kesadaran diri untuk mengatur dan memanage ruang dan waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Makanya scrolling itu nggak apa-apa, tapi dibatasi, gitu kan. Terus yang ketiga, kita menyadari bahwa misalnya tentang bagaimana mood itu mempengaruhi bagaimana like, komen, dan hujatan-hujatan netizen itu mempengaruhi mood kita misalnya. Maka kita perlu menyadari bahwa sama seperti paradigma yang awal bahwa realitas yang sebenarnya adalah realitas nyata gitu kan. Orang mungkin hanya tahu sekilas tentang kita, cuman mereka tidak tahu sepenuhnya tentang kehidupan kita, dunia kita, sehingga judgement mereka itu tidak perlu kita istilahnya tidak perlu menjadi indikator untuk menjudgment bahwa diri kita buruk gitu kan. Sama seperti misalnya kalau dalam filsafat Stoa kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya bagaimana yang bisa kita kendalikan adalah misalnya supaya kita tidak mendapatkan hujatan, maka kita menjaga postingan-postingan kita juga misalnya. Atau memposting hal-hal yang positif, atau memposting hal-hal yang edukatif, atau misalnya tidak berpakaian yang sekiranya mendapatkan hujatan misalnya. Atau tidak memposting hal-hal yang sekiranya itu akan mengundang godaan-godaan, misalnya kita memposting yang istilahnya memancing gitu istilahnya kan. Makanya itu yang bisa kita kendalikan. Hal-hal yang misalnya kita sudah posting yang positif dan lain sebagainya, tapi cuman masih mendapatkan hujatan, masih mendapatkan komentar-komentar yang tidak mengenakan misalnya, maka kita tidak perlu menggubris itu. Bisa sisi ketika itu kritiknya merupakan kritik yang membangun, boleh-boleh saja, tapi ketika itu hanya sekiranya mengganggu keseimbangan mental kita, maka jangan ambil hati sekali lagi bahwa komentar-komentar mereka tidak menjadi representasi dari diri kalian. Itu hanya sebatas mereka tahu sekilas, tidak seluruhnya, sehingga jangan sampai komentar-komentar yang mereka ketik tanpa mereka sadari dan cuma sebatas nggak pernah mereka pikirkan, malah kita ambil dan kita pikirkan seolah-olah itu adalah benar di kita gitu kan. Itu ya. Terus juga kita perlu selektif dalam mengkonsumsi digital. Banyak sekali sebenarnya podcast-podcast yang positif, banyak sekali podcast-podcast yang edukatif, banyak sekali konten-konten yang mendidik tentang misalnya kita ingin mengetahui ingin belajar tentang sains, tentang belajar tentang perspektif-perspektif yang berbeda, banyak sekali yang bisa kita tonton gitu kan. Maka selektif terhadap mengkonsumsi konten-konten digital itu juga perlu menjadi upaya digital detox tadi, supaya apa? Brain rot, terus juga istilahnya kecanduan-kecanduan scrolling yang tidak penting itu kemudian mulai bisa diminimalisir, sehingga kita bisa memanage ada hal informasi yang bertambah dalam pikiran kita, dan istilahnya kalau seperti mesin, otak kita bekerja gitu kan, tidak hanya sebatas
yang lewat itu tidak hanya yang apa namanya yang nggak penting misalnya, cuman ada nutrisi lah bagi otak kita lah gitu kan. Itu terus juga bangun aktivitas offline, bagaimana kita kemudian misalnya ada organisasi-organisasi offline, ada kajian-kajian offline misalnya, atau mengadakan hobi-hobi, melakukan hobi-hobi yang kita sukai misalnya, atau melakukan hal-hal yang intinya bisa membangun skill kita. Misalnya banyak hal-hal yang positif sebenarnya bisa kita gunakan di media offline. Skill sederhananya misalnya ketika kita lagi jalan misalnya, taruh HP misalnya, kita menghirup udara segar, menikmati sore-sore, pagi-pagi dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk upaya kita mengurangi kecanduan bahwa seolah-olah kehidupan kita hanya kehidupan di dunia maya. Banyak sekali ya, itu mungkin itu saja karena saya sudah rasa-rasanya sudah terlalu panjang sehingga saya tidak tahu apakah masih ada yang mendengarkan ini. Halo, masih ada? Ada. Ada ya. Oke, jadi mungkin itu ya. Misalnya bisa kita diskusikan, bisa kita bincang-bincangkan, bisa kita bincang-bincang tentang bagaimana digital detox ini dianggap sebagai sebuah upaya kita untuk meminimalisir kecanduan-kecanduan terhadap media sosial, terutama. Nah, pertanyaan tadi nih, saya sampai lupa dengan tema tadi tentang apakah kemudian media sosial dan dengan berbagai macam dampak negatif yang saya sampaikan tadi itu ramah bagi perempuan. Teman-teman nanti bisa sampaikan argumennya, apakah menganggap bahwa masih ramah atau rasa-rasanya sudah mulai tidak aman bagi perempuan. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator untuk ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Winda atas pemaparan materi yang luar biasa. Topik yang dibahas sangat membuka wawasan kita tentang bagaimana media sosial mempengaruhi perempuan dan terutama memberikan banyak insight menarik yang tentunya bisa memberi pemahaman bagaimana kita bisa melakukan digital detox dengan lebih bijak. Oke, sekarang kita memasuki sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibahas bersama narasumber kita nanti. Saat mengajukan pertanyaan, mohon sebutkan nama terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas agar diskusi ini bisa berjalan dengan efektif seperti itu. Baik, apakah sudah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Dipersilahkan. Misalkan belum ada yang mau bertanya, boleh misalkan bisa sambil kita sharing-sharing aja sih Kak, nggak apa-apa. Oh Misalnya iya, iya. barangkali Kak Niktris ini bagaimana melihat ini apa namanya digital detox? Apakah menurut Kak moderator ini media sosial ini sudah ramah bagi perempuan? Gak apa, kita bisa sambil bincang-bincang aja sambil menunggu ada yang bertanya. Teman-teman ini mungkin lagi scrolling, jangan-jangan nih. Lagi anu kayaknya Mbak, lagi berpikir mereka. Cuman ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan ya Mbak ya. Mungkin eh tidak terlalu ini mungkin pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ini timbul dari ketidakpahaman. Izin eh, bertanya, Kak. oh iya, oh iya sudah ada yang bertanya ya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Madura, Pamekasan. Nah, pertanyaannya singkat sih, soalnya sudah banyak paham terkait pemaparan-pemaparan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, apakah pertanyaannya ini, Kak? Apakah faktor utama dari
sebelum terjadinya digital detox ini berawal dari lingkungan, Kak. Seperti itu cuma. Makasih, Kak. Oke, baik saya tanyakan dulu pada Mbak Winda. Mohon maaf, ini pertanyaan mau saya tampung dulu satu persatu atau mau Mbak langsung jawab satu persatu? Bagaimana? Sambil saya jawab aja kali ya, saya nunggu yang lain. Nanti Oh, iya. kalau kan mau digabung belum ada yang nanya juga. Ntar saya kesemutan. Oke. Ya, jadi Pertanyaannya silakan. apakah gimana? Iya, Iya. Tadi kan tentang apakah digital detox itu faktornya adalah lingkungan, gitu ya. Maka iya, betul, lingkungan. Karena begini, kalau kita ada salah satu pemikiran tentang apa tuh namanya, eh sorry, yang bahwa kita semua adalah kertas putih dan bagaimana kemudian bagaimana kita mewarnainya, mau warna apa yang ingin kita tulis dalam lembaran kita, lembaran diri kita, kita sendiri yang menentukan. Nah, kita sendiri yang menentukan bahwa dalam arti bahwa kita tidak akan bisa hidup sendiri, kita berada dalam sebuah lingkungan. Tentu lingkungan dimanapun kita berada itu membentuk bagaimana perspektif, bagaimana perilaku, dan bagaimana cara pandang cara pandang yang kita dapatkan dalam melihat minimal melihat kehidupan, gitu kan. Misalnya, sebentar ya. Oke. Bahwa lingkungan-lingkungan tadi memberikan peran penting bagaimana sebuah paradigma atau sebuah pemikiran itu lahir. Misalnya, ya ini kucing saya agak nakal. Misalnya begini, kita bisa melihat lingkungan sekolah lah paling sederhana. Misalnya, lingkungan sekolah itu bisa membentuk bagaimana anak-anak itu perilakunya terbentuk gitu. Misalnya teman sekolahnya agak nakal misalnya, maka kadang dia melihat bahwa itu sebagai sebuah tren misalnya, sehingga dia ikut-ikutan dan lain sebagainya. Pun dalam hal digital detox misalnya, ketika salah satu temannya suka konten ini gitu kan, dan dianggap itu sebagai sesuatu yang ini lagi tren nih, ini lagi bagus nih karena takut ketinggalan, sehingga dia juga mengkonsumsi hal yang sama. Maka itu juga misalnya juga pornografi nih, gitu, misalnya sederhananya itu pornografi kadang tidak semua anak yang begitu, kadang karena satu anak menganggap bahwa ini bagus nih, bagus misalnya, sehingga membuat orang-orang lain kemudian ikut-ikutan, sehingga itu juga membentuk paradigma perspektif, sehingga dia mulai mengkonsumsi ketagihan, sehingga tadi mempengaruhi bagaimana struktur otaknya dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian digital detox ini adalah salah satu upaya mengurangi dan meminimalisir kecanduan terhadap media sosial yang diakibatkan oleh lingkungan. Karena ada istilahnya algoritma, ada istilahnya apa tuh namanya, kecenderungan komunitas atau circle yang sedang yang kita berada di circle itu, misalnya itu juga mempengaruhi konsumsi konten yang muncul di feed Instagram kita, di TikTok atau di mana dan lain sebagainya. Maka kemudian itu juga mempengaruhi lingkungan atau mempengaruhi perspektif kita begitu. Maka tentu lingkungan menjadi faktor kecanduan terhadap media sosial, dan juga lingkungan juga bisa menjadi ruang untuk kita berusaha untuk digital detox tadi. Misalnya begini, misalnya kita berlima nih, misalnya ada teman dekat dan teman dekat kita berusaha bahwa kayaknya kita sudah terlalu jauh nih, kayaknya kita sudah masuk ke kecanduan nih, maka kemudian yuk kita usaha untuk mengurangi, sehingga kemudian upaya-upaya itu mendorong mungkin satu dari kita sendiri mungkin susah untuk melepas kecanduan tadi.
Cuma di sisi lain, misalnya ada dorongan circle kita yang positif, sehingga kita mulai membuka diri, kita mulai tersadar bahwa misalnya, oh iya ya, aku sudah mulai ada yang mengingatkan, ada yang lain sebagainya, maka circle tadi bisa menjadi hal yang positif. Tapi satu sisi juga bisa menjadi salah satu, misalnya jika itu misalnya memberikan dampak negatif atau hanya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, maka kita bisa keluar dari circle itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman juga ada perspektif yang berbeda atau perspektif lain, silakan. Terima kasih Mbak Winda. Izin Kak, izin menanggapi Kak. Ya, tunggu dulu. Mas Sultan, apakah sudah paham atau bagaimana, Mas Sultan? Oh, paham Kak, tapi ada tambahan, sedikit tambahan. Oh iya, ya silakan. Sambil lalu kita nunggu Kan yang ini lain. kan ranahnya lebih ke diskusi kan ya Kak? Ya. Jadi setelah tadi sudah dijelaskan, lantas sejauh mana sejauh mana faktor dari digital detox ini ketika seorang perempuan sudah berada di dalam lingkungan yang mendukung dia untuk lebih maju, seperti influencer ataupun konten kreator seperti kuliner gitu. Sejauh mana pengaruhnya gitu? Langsung saya jawab atau gimana, Kak Moderator? Ya, silakan. Langsung. Kalau ditanya seberapa besar, barangkali saya tidak bisa memberikan persentase angka. Cuman apakah besar potensinya atau besar pengaruhnya, besar sekali. Yang pertama, tentu kita melihat tadi lingkungan ya. Saya agak kurang fokus. Tadi lingkungan atau misalnya media sosial atau kemudian satu circle komunitas apapun itu berbasis online, misalnya memberikan dukungan yang positif bagi perempuan, seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar sekali. Misalnya begini, sekarang sudah mulai marak adanya misalnya laporan-laporan, misalnya ada orang-orang yang mengalami KBGO. Sudah banyak sekali platform-platform yang menyediakan ruang ruang aman istilahnya atau ruang untuk melapor gitu. Kampus-kampus juga sekarang sudah mulai terbuka. Beberapa komunitas perempuan juga sudah mulai membuka diri tentang bagaimana upaya-upaya untuk merangkul perempuan-perempuan. Beberapa juga campaign-campaign misalnya kayak Komnas Perempuan, terus perempuan dan anak itu TP3A kalau nggak salah ya, apa sih lupa kesingkatannya apa. Ini sudah banyak sekali platform-platform yang menyediakan ruang-ruang atau lingkungan-lingkungan atau circle-circle yang itu positif bagi perempuan. Misalnya begini, itu dari segi lingkungan ya, lingkungan sangat mensupport sekali. Seperti sudah sampaikan tadi, bagaimana ruang-ruang bagi keamanan korban. Pertama itu. Yang kedua, ruang bagi misalnya ada perempuan yang mengalami KBGO walaupun misalnya kekerasan verbal atau mengalami hal-hal yang mengganggu keseimbangan mentalnya. Sudah banyak sekali misalnya salah satu kok akun itu perempuan berkisah, dia memberikan ruang bagi perempuan yang ingin mengeluh kesahkan dan juga mendapatkan apa istilahnya tuh saran-saran dari psikolog-psikolog terkenal atau psikolog-psikolog yang berpengalaman atau mendapatkan solusi dari orang-orang profesional gitu kan ya, atau psikolog-psikolog profesional, sehingga itu bisa menjadi salah satu support system bagi perempuan-perempuan yang pertama itu menjadi korban penyintas atau sedang berada dalam fase-fase apa namanya kecemasan dan lain sebagainya tadi. Di satu sisi misalnya ruang-ruang itu atau istilahnya lingkungan-lingkungan yang semacam itu ya, ruang-ruang yang seperti itu juga bisa kita atau kita bisa jemput bola. Istilahnya itu banyak sekali konten, misalnya kita sedang merasa kecemas, sedang merasa apa namanya sibuk
membandingkan diri dengan orang lain misalnya, maka kita bisa mengalihkan pikiran itu dengan mengkonsumsi dengan menonton podcast-podcast yang tentang pemberdayaan diri, tentang bagaimana membangun kepercayaan diri, juga tentang bagaimana membangun personal branding misalnya, banyak sekali. Sehingga digital detox itu bisa berawal, misalkan kita butuh dukungan dari orang, dukungan dari komunitas, dukungan dari psikolog profesional, itu sangat banyak sekali sekarang. Sehingga kita bisa memilih gitu kan. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita tidak produktif, misalnya kita mau produktif, tapi tidak terhalang dengan beberapa hal tadi, kita bisa menjemput bola dengan mengalihkan tontonan-tontonan kita kepada konten-konten yang lebih edukatif dan yang sifatnya pengembangan skill. Misalnya saya suka makanan misalnya, sehingga arahnya yang sering kita lihat itu adalah food vlogger atau tentang apa namanya konten-konten memasak dan lain sebagainya. Itu bisa menambah skill dan istilahnya menambah apa namanya informasi lah tentang hal-hal yang kita sukai gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa mendukung, bisa menjadi ruang bagi pengembangan skill bagi perempuan. Cuman sekali lagi perempuannya mau atau tidak, gitu kan. Dan kalau misalkan circle-nya toksik, perempuan mau keluar dari situ atau tidak, gitu kan. Jadi banyak sekali sekarang dengan berbagai macam informasi ini kita tinggal memilih dan perlu memfilter mana hal yang bisa kita konsumsi, bisa kita apa namanya kita serap, atau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita adopsi dalam kehidupan kita karena kita berada dalam kultur-kultur yang berbeda-beda. Oke, itu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Winda. Sebelumnya saya tawarkan pada Mas Sultan dulu. Saya mau menyamakan persepsi seperti ini. Mungkin begini Mas Sultan. Mas Sultan masih ada? Halo Mas Sultan? Siap, 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 aman. Ya, saya samakan persepsi dulu ya Mas Sultan ya. Jadi inti pertanyaan Mas Sultan apakah seperti ini? Jadi digital detox itu secara intinya adalah membatasi atau mengurangi penggunaan gadget seperti itu kan. Sedangkan bagi perempuan-perempuan yang berada di lingkungan yang lingkungannya sangat mendukung dia untuk berkembang seperti ya influencer dan lain sebagainya, bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut? Cara menggunakan digital detox sehingga bisa menyeimbangkan antara dukungan lingkungan yang mendukung atau mengharuskan dia berkembang secara influencer atau seperti bisnis online dan sebagainya. Apakah seperti itu Mas Sultan? Pertanyaannya intinya. Nah, iya betul, betul, satu pemikiran. Nah, ya. Soalnya kan, Jadi begitu. soalnya kadang seperti ini, kayak konten-konten kreator yang sedang booming sekarang kayak Sheila Saukia, itu kan lingkungannya memang mendukung untuk lebih maju untuk dia sendiri. Nah, Ah, sejauh mana gitu loh? iya iya betul betul betul. Paham, Bang. Jadi saya seperti itu ya pertanyaannya ya Mas Sultan ya. Iya betul, betul, betul. Iya. Ah, ah. Jadi begini, Mbak Winda, Mas Sultan ini kebingungan antara menyeimbangkan antara mengurangi penggunaan gadget dengan keharusan kita untuk mengembangkan diri yang disebabkan oleh lingkungan sekitar kita seperti itu, Mbak Winda. Oh, oke. Eh, jadi begini, apa namanya? Ketika kalau ngambil contoh tadi ya, ini Pak pemahaman saya tentang pertanyaan tadi ya, tentang bagaimana kita berusaha untuk mengurangi dan membatasi ketika kita berada dalam lingkungan yang mungkin kurang mendukung, betul begitu ya? Atau bagaimana kita mengembangkan skill dan bagaimana sejauh mana pengaruhnya bagi kita, gitu kan ya? Bagi perempuan khususnya, barangkali begini, saya melihat bahwa memang pengaruh lingkungan itu sangat besar. Sekali lagi, pengaruh lingkungan itu sangat besar terhadap perilaku, terhadap persepsi dan bagaimana stigma yang diterima oleh perempuan. Seperti misalnya ada istilahnya ada peribahasa tentang kalau kita berteman dengan orang yang jual parfum, kita kena imbas wanginya misalnya.
Maka kalau kita berteman dengan seorang yang kebalikannya misalnya, maka itu juga kena imbasnya. Maka lingkungan tadi itu berpengaruh besar tentang bagaimana citra, bagaimana pemikiran, dan bagaimana skill kita terbentuk gitu kan. Maka sekali lagi, digital detox itu tidak bisa semata-mata sekaligus bisa kita laksanakan atau bisa kita aplikasikan. Itu perlu pelan-pelan gitu kan. Dan sekali lagi, digital detox itu tidak akan berguna ketika lingkungannya tidak mendukung gitu kan. Misalnya begini, kita berada dalam circle yang paling sederhana lah, misalnya kita berada dalam circle yang suka contohnya membuat konten-konten yang tidak edukatif misalnya, atau berada pada lingkungan yang konsumsinya itu sering konten-konten yang, atau misalnya kita lagi kumpul-kumpul, misalnya ada reunian, misalnya kita berada, atau bukan reunian lah, tetangga kita lah misalnya, kita berada dalam lingkungan yang suka gibah misalnya, atau lingkungan yang ketika kita kumpul kita semuanya main gadget misalnya. Cuman kan kadang ketika kita berada dalam lingkungan yang seperti itu, kita seolah-olah terpantik untuk begitu juga. Maka kemudian digital detox itu adalah upaya kita membatasi diri yang disebut dengan setting boundaries. Maka ketika kita membatasi diri, maka hal-hal yang sebenarnya mengarah, yang cenderung membuat kita melakukan hal yang seperti itu perlu juga kita kurangi. Misalnya, jika lingkungan yang seperti itu tidak membuat kita produktif, tidak membuat kita semakin berkembang, maka kita perlu mencari lingkungan-lingkungan yang setidaknya itu, walaupun kita misalnya susah untuk melepas diri, tapi ketika berada di lingkungan itu kita mulai melupakan. Misalnya ada lingkungan-lingkungan yang suka diskusi, sehingga ketika kita kumpul kita nggak pegang HP nih misalnya, kita cenderung terpantik untuk diskusi, kajian, membahas hal-hal tentang banyak hal misalnya. Maka lingkungan yang seperti itu bisa membentuk atau minimal membantu kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif gitu. Digital detox itu banyak sekali bentuknya, bukan satu hal yang misalnya seperti kita minum pil, enggak. Cuman bagaimana misalnya dari dalam diri kita mengurangi itu, dan bagaimana circle kita mulai kita pilih mana yang mendukung usaha kita untuk berubah, mana yang sebenarnya itu hanya membuat kita semakin terlena dan berada dalam lingkungan yang tidak produktif itu tadi. Seperti itu mungkin pertanyaannya tadi? Iya betul, Atau Mbak. Iya. Iya betul, Jadi Mbak Windy. jadi kebiasaan-kebiasaan, terus juga circle. Makanya ada setting boundaries itu kan bagaimana kita memberikan ruang-ruang yang orang lain bisa ikut campur, mana orang lain yang tidak, mana hal-hal yang sifatnya privasi, mana yang tidak. Terus juga ada istilahnya kalau hal yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah memilih orang-orang yang berada dalam di sekitar kita, memilih orang-orang terdekat kita, dan kita juga bisa memilih mau menjadi seperti apa. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang misalnya influencer, maka seringlah tonton konten-konten yang sifatnya mendukung, memotivasi, menginspirasi. Dan seringlah hadir misalnya dalam kajian-kajian atau sering berkumpul dengan orang-orang yang juga menyukai hal-hal yang sama. Jangan kita berada dalam orang-orang yang suka musik rock jika kita suka musik dangdut misalnya. Sederhananya begitu. Kenapa? Karena manifestasi mau jadi seperti apa kita itu dibantu dengan kita berada dalam lingkungan yang mendukung kita sampai pada impian kita. Misalnya, saya suka musik misalnya. Maka jangan ikut komunitas, atau boleh sih sebenarnya, atau sering-seringlah mendengarkan musik, seringlah bersama dengan orang-orang yang juga suka musik, seringlah berada dalam, misalnya bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada musisi dan lain sebagainya, yang membuat kita semakin dekat dengan impian kita gitu kan. Sama pun dengan digital detox. Kalau misalnya kita pengen benar-benar berusaha membatasi diri, berusaha mengurangi, maka beradalah pada lingkungan atau circle-circle yang membantu kita, mendorong kita untuk berhasil. Jangan pada orang justru sukanya scrolling, justru sukanya gadget aja gitu, jarang ngobrol dalam dunia nyata misalnya. Seperti itu. Makanya
saya tidak bisa memberikan persentase, tapi kalau dari 1 sampai 10 saya rasa lingkungan itu pada di angka 8 atau 9 sih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Winda. Saya simpulkan sedikit ya, Mas Sultan ya. Jadi intinya seperti ini, digital detox itu mengurangi, bukan semerta-merta kita berpikir bahwa digital detox itu adalah meninggalkan sepenuhnya, tidak. Tapi digital detox itu mengurangi dan itu perlu step by step. Artinya tidak semerta-merta kita bisa langsung 100% seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Winda ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman, dipersilahkan. Saya mau Angkat berkomentar, Mas. Boleh nanya? ya, dipersilahkan. Perkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa on cam. Ini karena keadaan tidak memungkinkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warisya Brilian Hidayat. Asli Sumeneb, Madura ya. Di sini sebenarnya berbicara dengan sosial yang kaitannya dengan social detox. Maka saya sangat setuju apabila kemudian kita sebagai generasi yang tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial gitu ya, terutama ya kebanyakan Instagram atau TikTok dan lain sebagainya. Maka saya kira saya sangat setuju apabila kita harus ada proses untuk bergerak dalam mengurangi atau meminimalisir perihal penggunaan media sosial. Nah, salah satu cara ini karena tadi mengenai tentang proses, maka ada satu saran dari saya pada diri kita sendiri, terutama terhadap saya, dan saya sedang mencoba, namun ya masih proses lah gitu. Terus aja. Yaitu saya termotivasi dari dosen saya, Belum selesai main. di mana dosen saya itu apa ya, menghapus semua aplikasi selain WhatsApp dari handphonenya. Nah, dosen saya itu meletakkan atau menggunakan aplikasi seperti halnya Instagram, TikTok, atau Twitter dan lain sebagainya itu di laptop. Nah, sehingga kemudian ketika kita mau menggunakan media sosial tersebut, maka kita akan butuh effort lebih banyak. Sehingga secara otomatis tentunya ini masuk akal kepada saya juga dan sedang dipraktekkan, yaitu apa ya, lebih sedikit lah dalam menggunakan media sosial tersebut. Nah, seperti itu salah satu cara yang bisa kita gunakan, yaitu menghapus dari handphone kita aplikasi-aplikasi yang kiranya membuat kita kecanduan seperti itu. Nah, atau ini kan tentunya karena secara realita kita sudah sangat sulit terlepas dari yang namanya gadget, maka kita sekalian saja lawan, yaitu memanfaatkan media sosial sebagaimana untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini bagi saya sempat terpikirkan juga ketika kita tidak bisa mengurangi, maka sekalian kita harus membuat hal yang positif, yaitu membuat konten-konten atau hal-hal yang setidaknya bersifat positif, seperti halnya edukasi seperti itu. Maka daripada kita mengikuti tren-tren yang membuat kita FOMO, joget-joget dan lain sebagainya, itu kan secara kebermanfaatan dalam perspektif saya itu kurang. Maka alangkah lebih baik kita memberikan edukasi, minimal lah perihal apa gitu, rekomendasi buku atau bahkan tutorial ini, itu kan lebih bermanfaat daripada joget-joget seperti itu. Maka teman saya potong dulu Mas Waris. Iya. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf dulu Mas Waris, ini waktunya sudah sisa 5 menit. Mohon dipersingkat pertanyaannya. Mohon maaf, dipersilakan. Oke.
Nah, di sini berihal tadi kan langsung saja kalau gitu ke pertanyaan. Kalau misalkan udah mepet ya. Ketika kita berbicara perihal media sosial, maka ada dampak positif dan negatifnya. Maka negatif efek yang dirasakan itu banyak. Salah satunya terhadap perempuan, maka ketika kita mengaitkan dengan perempuan, itu saya menemukan istilah apa namanya candaan seksis. Nah, bagaimana kemudian pemateri menanggapi hal semacam itu? Candaan seksis ini secara apa ya? Secara gambaran itu perempuan apa ya? Membuat dirinya secara tidak langsung terhina sendiri gitu. Misalkan, wah hujan-hujan nih, kayaknya enak-enak untuk hangat-hangat, nah, dan sebagainya. Atau ada yang bulat tapi bukan tekad. Nah itu terkadang memang perempuan sendiri yang memframing dirinya untuk hal-hal negatif seperti itu. Nah, bagaimana kemudian media sosial ketika kita sudah ada di situ? Seperti itu. Bagaimana sih kira-kira apa yang harus kita lakukan baik secara penonton ataupun orang yang menyaksikan atau ketika kita sendiri yang sedang melakukan itu? Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Mbak Windah untuk langsung menjawab karena waktunya sudah tinggal 3 menit. Terima kasih. Saya sih nggak setuju sekali bahwa banyak sekali candaan-candaan seksis ya. Seperti misalnya, aduh muka maghrib, ada muka dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang arahnya ke body shaming lah, atau arahnya kepada yang candaan-candaan seksis tadi, bulan bukan TK dan lain sebagainya. Itu memang hal-hal yang sebenarnya seolah-olah tanpa kita sadari kita sedang yang disebut yang kata penanya tadi bahwa itu kita merendahkan diri kita sendiri. Memang iya. Dan saya melihat juga tidak hanya perempuan, tapi sebenarnya laki-laki juga banyak gitu kan. Dan sekali lagi yang pertama mengurangi diri sebagai pelaku misalnya. Banyak sekali perempuan tidak menyadari bahwa dia di satu sisi berusaha untuk melanggengkan hal-hal yang sifatnya justru merendahkan perempuan. Yang kedua, laki-laki justru juga tidak tahu, kadang tidak sadar bahwa hal semacam itu di satu sisi paling sederhananya gitu, misalnya merendahkan, menghina dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk cyberbullying. Dan cyberbullying tentu tidak hanya sebenarnya tidak hanya perempuan korbannya, laki-laki juga sama. Ketika laki-laki dianggap bahwa oh dia hal-hal yang mengarah kepada kejantanan, kepada hal-hal yang seolah-olah laki-laki tidak jantan dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya candaan-candaan seksis gitu kan. Cuman sekali lagi apa ya? Apa itu namanya ya? Jadi ada istilah dalam dunia maya yang istilahnya itu kayak bombing gitu. Jadi kayak ketika kita tidak bisa menghalau bagaimana alus informasi itu berjalan gitu kan. Dan terutama misalnya kita tidak bisa menghandle atau tidak bisa mengkoordinir nih komentar-komentar netizen gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah itu hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kecuali misalnya kita bisa misalnya dengan konten-konten itu juga bisa kita lakukan dengan itu. Bagaimana kita berusaha jangan menggunakan kata-kata seksis karena sekali lagi itu hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan kepada laki-laki maupun kepada perempuan, terutama candaan-candaan seksis atau catcalling dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Itu yang perlu digencarkan bersama untuk memberitahukan bahwa hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang lucu, bukan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan atau untuk disampaikan kepada laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika kita tidak punya atau kapasitas kita tidak punya relasi tidak punya kuasa untuk membuat semua orang sadar, yang bisa kita lakukan adalah menjaga circle kita supaya tidak menjadi pelaku. Jadi misalnya sederhananya dalam circle organisasi lah misalnya. Kalau teman-teman berada dalam ketika antar organisasi mahasiswa, organisasi di internal maupun eksternal atau di komunitas manapun, usahakan dalam circle yang sederhana yang paling kecil hindari candaan-candaan yang semacam itu. Kadang karena menganggap bahwa itu kan lucu aja, itu kan cuma bercandaan. Nah, usaha menormalisasi yang semacam itu yang kemudian membentuk
membentuk pemikiran bahwa catcalling itu boleh-boleh saja, body shaming itu boleh-boleh saja. Maka circle yang paling sederhana itu yang bisa kita rubah, gitu kan. Baru kemudian yang ketiga adalah misalnya menjaga postingannya atau menjaga diri kita dari memposting atau menjaga jari-jari kita dari mengomentari hal-hal yang misalnya ada artis nih kok tepos ya bla 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 misalnya. Itu kan sebenarnya body shaming juga gitu. Yang semacam itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Tapi menghalau netizen atau percepatan informasi yang sedemikian rupa susah kita gitu kan. Kenapa? Karena sekali lagi ada algoritma yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan. Cuma sekali lagi circle terdekat, orang-orang terdekat, terus juga bagaimana pemikiran kita di media sosial maupun di realitas kita berusaha untuk menyadarkan itu. Pun banyak sekali komunitas-komunitas perempuan, organisasi-organisasi yang bergerak dalam keperempuanan itu berusaha untuk mengejarkan hal semacam itu juga bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Apalagi yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan, ya kan? Karena seringkali cadaan seksis itu karena entah perempuan pulen lah, inilah dan lain sebagainya, itu sebenarnya body shaming, itu candaan-candaan seksis gitu. Itu seolah-olah dinormalisasi. Maka sekali lagi itu perlu ditekankan bagi laki-laki maupun perempuan agar kita terhindar dari menjadi pelaku dan juga menjadi korban. Itu sih. Untuk mengidealkan bahwa seluruh dunia akan memahami itu, rasa-rasanya itu hal-hal yang cukup mustahil gitu, karena setiap orang punya beda persepsi. Cuman yang bisa kita lakukan adalah bagaimana relasi terdekat kita, bagaimana ruang-ruang nyata kita dan ruang-ruang maya yang bisa kita kendalikan itu yang bisa kita upayakan agar hal-hal yang semacam itu tidak terjadi dan tidak dinormalisasi. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima Silakan. kasih. Iya, terima kasih Mbak Winda, penjelasannya sangat luar biasa. Sama-sama. Cuman waktu karena sudah habis ya teman-teman, diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih pada teman-teman sekalian atas partisipasi aktifnya, Mas Sultan dan juga Mas Waris dan teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat disampaikan kepada narasumber karena kita terbatas waktu. Namun jangan khawatir karena habis ini saya akan hubungkan teman-teman sekalian dengan beliau melalui email atau media platform media sosial lainnya seperti itu. Semoga sesi ini memberikan manfaat dan inspirasi baru bagi kita semua. Selanjutnya saya kembali mempersilahkan pada narasumber Mbak Winda untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kami tutup acara pada malam hari ini. Pada Mbak Winda dipersilahkan. Closing statement-nya mungkin menjawab dari pertama, apakah media sosial benar-benar ramah bagi perempuan? Sekali lagi, menurut saya media sosial tidak cukup ramah bagi perempuan karena tidak semua orang memahami tentang atau tidak semua orang memiliki pemahaman yang sensitif gender. Beberapa orang juga berada dalam perspektif-perspektif yang tidak semuanya memahami bahwa perempuan dan laki-laki berada pada relasi yang setara, berada pada relasi kesalingan sehingga keduanya bisa saling mendukung dan juga saling mensupport satu sama lain. Tapi banyak sekali juga relasi-relasi kuasa yang justru di satu sisi usaha-usaha untuk menundukkan perempuan, usaha-usaha untuk merendahkan perempuan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi upaya-upaya untuk mencapai media sosial ruang maya yang ramah bagi perempuan itu membutuhkan relasi atau membutuhkan peran baik laki-laki maupun perempuan. Karena sekali lagi upaya-upaya itu adalah upaya-upaya kemanusiaan bagi baik gender laki-laki maupun bagi gender perempuan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita sharing-sharing dan diskusi mungkin di diskusi yang lain, di kajian-kajian yang lain, atau bisa kalau bertemu kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran di platform-platform yang lain atau di ruang-ruang nyata yang lain. Itu saja. Baik, terima kasih Mbak Winda. Diberitahukan kepada seluruh teman-teman diharap jangan beranjak dari Google Meet dulu karena habis ini ada sesi foto bersama. Baik, saya Nikris Iza Mahendra selaku host pada malam hari ini.
izin undur diri apabila ada kesalahan, tutur kata maupun tingkah laku yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman diharap on cam ya. Ini siapa yang mau screenshot, Mbak? Gimana ya, bentar ya. Saya pakai nggak apa, biar sambil aja. Saya juga sambil screenshot juga pakai laptop. Bentar ya. Oke, bisa dibantu moderator juga? Oke, mau dihitung ya, Mbak? Ya. Oke, teman-teman, mohon on cam-nya di kameranya dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, Mbak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Mbak dan teman-teman. Auzi juga. Sampai ketemu di kajian-kajian yang lain.